Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna ilma. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat pertama. Masih di ayat pertama di tafsir Ibnu Katsir karena sangat panjang. Nah, begitulah. Anak Ibnu Katsir adalah Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz zaman dahulu itu memang bukan, kalau di zaman sekarang kan Al-Hafiz itu yang hafal Al-Quran. Namun zaman dahulu itu Al-Hafiz adalah yang hafal Al-Quran dan hadis. Al-Quran jelas hafal, hadis banyak. Beliau ini Al-Hafiz itu banyak menghafal hadis, dan riwayatnya juga jalur-jalurnya itu mereka juga hafalkan. Nah, itu ciri Al-Hafiz zaman dahulu. Maka ini kita sering membaca ya, ada tokoh-tokoh ya, atau para rawi ya, kita baca ya. Dan di sini juga ada banyak sekali hadis dhaif. Mungkin maksud beliau karena menambahkan hadis dhaif mungkin untuk pengetahuan kita ya, karena ciri-ciri hadis dhaif itu nampak seperti mustahil gitu, seperti tidak masuk akal gitu. Ada yang baca 200 kali, 100 kali itu kan. Kebanyakan yang seperti itu hadis dhaif ya. Baik, saya akan lanjutkan. Bismillah. Hadis lain mengenai membacanya di saat hendak memasuki rumah. Al-Hafiz Abu Qasim At-Tabrani mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Bakar As-Saraj Al-Askari, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Faraj, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Zabarqan dari Marwan ibnu Salim, Jarir dari Abu Zar'ah, dari Amr ibnu Jarir, dari Jarir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad saat hendak memasuki rumahnya, maka dijauhkanlah kefakiran dari penduduk rumah. Maka dijauhkan kefakiran dari penduduk rumah itu dan juga para tetangganya. Surat hadis ini berpredikat dhaif. Hadis yang menceritakan tentang memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas dalam semua keadaan. Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq Al-Musayyab telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Ala Ibnu Muhammad As-Saqafi yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas ibnu Malik mengatakan bahwa ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di medan Tabuk, maka terbitlah matahari dengan sinar dan cahayanya yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya, "Hai Jibril, mengapa kau lihat matahari hari ini terbit dengan sinarnya dan cahaya yang belum pernah kau lihat sebelumnya?" Seperti itu. Jibril menjawab bahwa sungguhnya hal itu disebabkan Muawiyah ibnu Muawiyah al-Laisi, dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah. Maka Allah mengirimkan kepadanya 70.000 malaikat untuk menyolatkan Rasulullah SAW. Bertanya, mengapa demikian? Jibril menjawab bahwa dia adalah orang yang banyak membaca Qul huwallahu ahad di malam dan siang harinya, dan saat dia berdiri, berjalan dan duduknya. Maka maukah engkau ya Rasulullah, aku akan mengambil segenggam tanah kuburnya lalu engkau menyolatkannya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW menyolatkannya. Hal yang semisal telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya melalui jalur Yazid ibnu Harun dari Al-A'la ibnu Muhammad, tetapi ia orang yang dicurigai sebagai pemalsu hadis. Hanya Allah yang maha mengetahui. Jalur lain, Abu Ya'la mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim Asyami alias Abu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Haisam, muazzin Masjid Basrah, yang ada padaku dari Muhammad alias Abu Abdullah, dari Atta ibnu Abu Muaimunah, dari Anas yang mengatakan bahwa Jibril turun menemui Nabi SAW lalu berkata, telah meninggal dari dunia Muawiyah ibnu Muawiyah
alaisi, apakah engkau ingin menyalatkan jenazahnya? Nabi SAW menjawab, ya. Maka Jibril memukulkan sayapnya ke bumi, maka tiada suatu pohon pun dan tiada pula suatu dataran tinggi pun melainkan merendah. Maka Jibril mengangkat tipan Nabi SAW sehingga Nabi SAW dapat melihat jenazah Muawiyah alaisi, lalu beliau bertakbir menyalatkannya. Sedangkan di belakang beliau terdapat 2 shaf dari para malaikat. Setiap shaf terdiri dari 70.000 malaikat. Maka Nabi SAW bertanya, hai Jibril, karena apakah dia mendapat kedudukan yang tinggi seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala? Jibril menjawab, ini berkat kecintaannya kepada Qul Huwallahu Ahad yang selalu dibacanya saat datang dan perginya, saat berdiri dan duduknya, dan dalam semua keadaannya. Imam Baihaqi telah meriwayatkan oleh riwayat Isman Ibnu Haisam juru azan dari Mahbub Ibnu Hilal dari Atha Ibnu Abu Maimunah dari Anas, lalu disebutkan hal yang semisal, dan inilah yang sangat yang benar. Sedangkan Mahbub Ibnu Hilal menurut Abu Hatim Ar-Razi orang yang tidak terkenal, dan hadis ini telah diriwayatkan pula melalui berbagai jalur yang lain yang sengaja tidak kami utarakan untuk mempersingkat, tetapi semuanya berpredikat dhaif. Hadis lain mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas dan surat Mu'awwizatain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepada kami Mu'az ibnu Rafi'ah, telah menceritakan kepada aku Ali ibnu Yazid dari Al-Qasim dari Abu Umamah dari Uqbah ibnu Amir yang mengatakan bahwa ia bersuara dengan Rasulullah SAW. Lain ia memulai salam kepada beliau dan memegang tangannya, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang dapat menyelamatkan orang mukmin? Rasulullah SAW menjawab, hai Uqbah, jagalah lisanmu, jadikanlah rumahmu seakan-akan hias buat dirimu, dan nangislah atas kekeliruanmu. Uqbah bin Amir melanjutkan bahwa lalu ia bersua lagi dengan Rasulullah SAW di lain waktu. Maka beliaulah yang memulai salam kepadanya, lalu beliau memegang tangannya dan bersabda, hai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu sebaik-baik 3 surat yang diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran Al-Azim? Aku menjawab, tentu, saya saja mau, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Maka Rasulullah SAW membacakan kepadaku Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hai Uqbah, jangan engkau lupakan ketiga surat ini, dan janganlah kamu tidur di malam hari sebelum membacanya. Uqbah mengatakan bahwa setelah itu ia tidak pernah melupakan ketiga surat tersebut sejak Nabi SAW mengatakan, janganlah kamu melupakannya. Dan ia tidak pernah pula tidur di malam hari melainkan membaca ketiga surat itu. Uqbah melanjutkan bahwa lalu ia bersua lagi dengan Rasulullah SAW. Maka ia memulai membaca salam dan memegang tangannya, lalu bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang amal-amal yang paling utama. Rasulullah SAW menjawab, hai Uqbah, bersilaturahimilah dengan orang-orang yang memutuskannya darimu, dan berilah orang yang tidak pernah memberimu, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan sebagiannya di dalam kitab Zuhud melalui hadis Abdullah bin Zahir dari Ali ibn Yazid, dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan. Imam Ahmad telah meriwayatkannya telah menilai jalur lain bahwa telah menceritakan kepada kami Husain ibnu Abdul Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Usaid ibnu Abdurrahman al-Khasami dari Farwah ibnu Mujahid al-Lakhami dari Uqbah ibnu Amir dan dari Nabi SAW. Lalu disebutkan hal yang semisal Imam Ahmad meriwayatkan secara munfarid hadis lain sehubungan dengan istisqa dengannya. Imam Bukhari mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Mufaddal dari Aqil, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahwa Nabi SAW bila beristirahat di peraduannya di setiap malam, terlebih dahulu beliau menghimpunkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup keduanya setelah membaca surat Al-Ikhlas. Jadi lalu
lalu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Setelah itu beliau usapkan kedua telapak tangannya ke bagian tubuh yang dapat dicapai oleh keduanya. Beliau lakukan ini sebanyak 3 kali. Hal yang semisal telah diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunnah melalui hadis Uqail dengan sanad yang sama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, mungkin untuk tafsir ayat selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.